A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini tepatnya memasuki 3 Ramadan tahun 1437 Hijriah. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan untuk mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu sebagai hamba Allah yang diperintahkan di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah saum, serta mampu juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mudah-mudahan semua itu untuk membina kita agar kita bisa menggapai ketakwaan, menjadi hamba, menjadi pribadi yang muttaqin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang sholat bagian ke-10, tentang isyarat dalam tasyahud, doa di akhir sholat, dan tentunya nanti diakhiri dengan salam dan wirid setelah melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana berkaitan dengan isyarat di dalam sholat? Tentu seperti apa yang sudah di awal disampaikan, bahwa ketika Rasulullah melaksanakan ibadah sholat, tentunya beliau juga memberikan contoh bahwa sampai sholat itu pun berkaitan dengan isyarah pun ada panduan dan ada contohnya. Yang kita pahami, kebanyakan orang melaksanakan isyarah itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru diisyarahkan, kan begitu Pak ya? Nah, coba kita lihat bagaimana Rasulullah melaksanakan isyarah itu, dimulainya itu dari mana. Maka dalam hadis yang tentunya sudah pula disampaikan oleh banyak asatidzah berkaitan dengan isyarah itu dimulai dari mana, sebuah hadis dari Wa'il bin Hujr. Hadisnya kita sama-sama bacakan dulu. Mengapa? Anna Wa'ila bin Hujrin al-Hadramiyya akhbarahu qala summa qa'ada faftarasha rijlahul yusra fawadu'a kaffahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhihil yumna summa qabadha baina asabi'ihi fahallaqa halqatan summa rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau kita perhatikan Pak,
Rasulullah itu beliau duduk dan membentangkan kaki kirinya dan meletakkan telapak tangan yang kirinya di atas paha dan lutut yang kiri. Ini digambarkan tasyahud awal. Jadi membentangkan. Kemudian beliau meletakkan ujung siku kanannya di atas paha kanannya. Jadi yang kiri di kiri, yang kanan di kanan tangannya itu. Tidak boleh terbalik disilang, dan tidak akan pernah terjadi. Kemudian, nah ini Pak, summa qabada baina asabi'ihi. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya. Itu Pak ya. Fahallaqa halqatan, dan mengangkat atau telunjuknya itu kemudian halaqo halqatan, membuat lingkaran. Jadi ibu bapak posisinya itu dibuat halqatan, lingkaran tuh. Jadi jangan begini Pak ya. Nah, halaqo halqatan, lingkaran. Setelah itu Rasulullah menjelaskan summa atau mempraktekkan summa rafa'a usbu'ahu, kemudian mengangkat telunjuknya. Gitu Pak ya. Mengangkat telunjuknya. Fara'aituhu Wa'il bin Hujr itu melihat Rasulullah itu yuharrikuha, digerakkan. Itu kan? Yuharrikuha, lihat digerakkan. Yad'u biha, dan beliau ketika menggerakkan telunjuk itu sambil berdoa dengannya. Itu hadis yang pertama. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ternyata yad'u biha itu adalah di mana? Yaitu ketika di awal at-tahiyatul, itu doa bukan? Doa. Atau at-tahiyatulillah wa sholawatu, kan begitu ya? Ada beberapa hal doa Nabi ketika tasyahud. Itu doa. Jadi berdoa itu di at-tahiyat, bukan di tasyahud. Kalaulah Rasulullah itu mengangkat tangannya itu di tasyahud, di syahadat, mohon maaf, bukan tasyahud, syahadat, pasti dijelaskan. Beliau mengangkat tangannya di dua kalimat syahadat, misalnya syahadataini, contohnya. Di sini tidak dijelaskan. Bahkan Rasulullah itu ketika mengangkatnya itu beliau digerakkan, aku melihat dia gerakan. Wayad'u, dan beliau berdoa sambil berdoa. Dan ketika menyebutkan sambil berdoa itu adalah di mana mulainya? At-tahiyat. Pak, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, atau at-tahiyatulil lah was sholawatu wat thayyibatulillah. Itu doa bukan? Doa. Jadi ibu bapak, kalau kita mengecek di dalam berkaitan dengan doanya Rasulullah mengangkat telunjuknya itu dimulai kapan, maka jawabannya adalah yad'u biha, itu beliau berdoa ketika beliau mengacungkan tangannya. Di mana? At-tahiyatul mubarakatuh atau at-tahiyatulil lillah. Jadi at-tahiyatulillah itu sudah digerakkan, diacungkan, begitu. Satu itu berkaitan dengan posisi mengangkat telunjuk. Jadi kalau ada hadis yang menjelaskan dari mulai syahadat, tidak masalah, cuman mana kedudukan hadisnya, mana rangkaian hadisnya, matannya seperti apa. Nah ini hasil, ternyata kalau kita lihat beliau mengisyaratkan tangannya itu adalah ketika memulai berdoa, dan memulai berdoa itu adalah dari mulai at-tahiyat. Satu Pak ya. Yang kedua, dalam hadis ini dijelaskan bahwa beliau itu menetapkan ya, ditetapkan, walaupun tadi dijelaskan oleh Wa'il bin Hujr, ketika beliau itu adalah yuharrikuha, ditetapkannya, digerakkan. Yuharrikuha, tentunya gerakan itu adalah dengan sesuai fitrahnya gerakan ini. Memang di sini digerakkan, apanya? Itu gerak sanes, gerak, tapi gerak di sini yuharrikuha itu, nah, harroka yuharriku. Namanya gerak tuh pasti ada runtutannya. Tidak sembarangan bergerak. Walaupun tidak dijelaskan seperti apa gerakan-gerakan itu, tapi kembali kepada gerakan yang
tentunya sesuai dengan fitrahnya tangan, Pak, telunjuk itu. Nah, ini teh gerakan Pak yuharikuha. Nah, jadi dalam hadis ini ditetapkan bahwa ternyata salah seorang sahabat Rasul itu melihat Rasulullah yuharikuha, digerakkan. Bagaimana dalil yang tidak digerakkan, kan gitu Pak ya? Nah, ini nanti ada pemahaman, ini dalil yang di bawahnya, kemudian nanti ada penjelasan hadis yang lain yang tidak dicantumkan. Kenapa tidak dicantumkan? Karena secara tinjauan ilmu hadis bermasalah. Bagaimana mereka memahaminya? Hadis yang di bawah ini tidak disebutkan digerakkan ataupun tidak digerakkan, yang jelas diisyarahkan, memakai isyarat. Tapi kalau kita melihat kepada hadis yang tadi di atas, maka maksudnya dia berisyarat itu, telunjuknya itu adalah digerakkan. Makanya kalimat ini sangat umum sifatnya, tidak dijelaskan, tidak digerakkan dan sebagainya. Seperti apa Pak? Maka kita bacakan. An Amir ibni Abdullah ibni Az-Zubairi an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra wa asyara bi isba'ihi as-sababati. Coba Pak kita perhatikan. Dari Amr bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya, ia berkata, adalah Rasulullah bila beliau duduk yad'u, kemudian berdoa, artinya tahiyat tuh Pak ya. Duduk berdoa, yad'u, tahiyat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau berisyarat dengan telunjuk. Beliau berisyarat dengan telunjuk. Berarti ibu bapak bahwa ketika tahiyat itu wajib berisyarat. Nah, dengan telunjuk. Di hadis ini tidak dijelaskan apakah digerakkan atau tidak, tapi kita sudah mafhum nanti dengan hadis yang tadi yang di awal, bahwa beliau berisyarat itu wa'il melihat yuharrikuha, digerakkan. Jadi hadis ini, hadis riwayat Muslim sahih, ini adalah menjelaskan tentang bahwa beliau tahiyat itu berisyarat, pakai isyarat, dan tidak menjelaskan digerakkan dan tidaknya. Tapi kita tahu bahwa itu digerakkan dari hadis Wa'il bin Hujr, dari Sahih Ibnu Huzaimah. Itu Pak ya. Jadi penjelasan seperti itu. Muncul ada hadisnya berkaitan bahwa di kalimat di sana yang dari Zubair tersebut adalah memakai la yuharrikuha, bahwa beliau tidak menggerakkan. Justru Pak, ketika dicek ternyata yang memakai la yuharrikuha itu justru itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada rawi yang mukhtalid, yang sering salah menukar-nukar. Nah, dari sanalah kita tahu bahwa la yuharrikuha itu adalah ikhtilatan atau berkaitan dengan salah, memasukkan, keliru dan sebagainya. Justru yang sahihnya itu adalah Rasulullah dalam dari sini tidak disebutkan beliau itu mengatakan la yuharrikuha. Maka harus bagaimana kita? Maka kita lebih cenderung pertama adalah bahwa tahiyat itu wajib harus isyarah. Kapan mulai isyarahnya? Yad'u, berdoa. Berdoa itu dari mana? At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh. Yang kedua, sunnah, karena Wa'il melihat isyarah itu
yang sahih adalah yuharrikuha. Memang ada yang menjelaskan la yuharrikuha, tapi dari sisi sanadnya terdapat persoalan. Harus seperti apa kita sikapnya? Ya sudah, kita mengambil yang kuat, yaitu yuharrikuha, digerakkan. Jadi pertama wajib isyarah itu, kemudian dan berdoanya itu adalah memulai dari tahiyat, dan yang kedua adalah cukup dengan digerakkan. Timbul persoalan-persoalan, walaupun ada beberapa ulama yang tetap mengarjahkan, menguatkan tentang la yuharrikuha, tidak digerak-gerakkan. Nah, dari dari apa yang ditinjau dari sisi menenteramkan kepada hati kita, daripada kita mengambil yang terjadi perdebatan, tentunya kita yang mengambil yang sudah ditetapkan tadi, bahwa Wa'il melihat Rasulullah yuharrikuha, beliau berisyarah sambil digerakkan. Itu Pak ya, berkaitan dengan isyarah dalam tasyahud. Tasyahud yang mana? Baik tasyahud yang awal ataupun tasyahud yang akhir, sama saja. Nah, ini barangkali Pak nanti ada beberapa tinjauan. Yang jelas tidak ada penjelasan hadis bahwa Rasulullah mengisyaratkan itu dari mulai asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini yang jadi persoalannya itu. Dari mana kita mengambil menjadikan ketetapan bahwa isyarah itu dimulai dari 2 kalimat syahadat. Nah, jadi yang pokok itu at-tahiyat itu langsung kita gerakan. Itu yang pertama berkaitan isyarah dalam tasyahud. Baik Pak, kita lanjutkan. Sekarang doa di akhir sholat. Sering kita ketika melaksanakan tahiyat, kemudian ada doa atau tidak? Beres fil alamina innaka hamidum majid. Ternyata ibu bapak Rasulullah mencontohkan dalam hadis-hadis di bawah ini. Mengapa kita bacakan? An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir fal yata'awwadz billahi min arba'in min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihi ad-dajjali. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila beliau salah seorang di antara kalian menyelesaikan tasyahud, ya, berarti dari mulai at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid, akhir tasyahud akhir, maka hendaklah Rasulullah nih Pak, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Nah, Pak ya, berarti ini anjuran dari Rasul. Apa yang dipinta perlindungan kepada Allah itu? Pertama, adzab jahannam, yaitu dari siksa api neraka jahanam. Nauzubillah ya Pak ya. Itu satu. Jadi setiap kali kita beres til innaka hamidum majid, sok Pak, disunahkan kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalau dalam bahasa di bawah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama, terus wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah, hadis ini Pak yang kita bacakan, yang senantiasa pinta kepada Allah dari siksa neraka, dari azab kubur Pak. Tuh.
dari azab kubur. Bahwa ternyata di dalam kubur itu tentunya adalah salah satu yang harus kita imani, yaitu ada tentunya yang disebut dengan azab kubur atau fitnah di alam kubur. Makanya dalam Syarah Arba'in Syekh Utsaimin menjelaskan tentang beriman kepada hari akhirat itu ada turunannya. Di antaranya adalah beriman kepada fitnah di alam kubur. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur, Pak ya, insyaallah. Nah, kemudian dari fitnah hidup dan dari fitnah kematian. Bagaimana Pak fitnah ke hidup dan mati? Ya seperti yang kita alami dalam kehidupan. Banyak ujian, banyak hal-hal yang berkaitan dengan yang harus kita hadapi. Termasuk adalah urusan keluarga, termasuk urusan harta, termasuk urusan berkaitan dengan masalah aktivitas kita sehari-hari. Banyak fitnah, Pak, ujian yang mendera kepada kita. Nah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah kehidupan di dunia ini. Karena itu, Pak, Bapak, banyak harta ada fitnahnya. Tidak banyak harta pun banyak fitnahnya. Mending mana, Pak? Mending tegaduh harta, mending gaduh harta. Nya mending gaduh harta panggilnya dina kayan soleh. Da tegaduh harta aya fitnah, tegaduh harta antara pigaduh harta pun ada fitnahnya. Jadi bapak-bapak senantiasa kita berlindung kepada Allah. Makanya ada doa apa ya? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu afiat, keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, keluargaku dan hartaku. Ta eta. Kemudian wal mamati, dan tentunya ada fitnah kematian. Bagaimana fitnah kematian itu? Banyak hal, Pak ya. Ujian kematian, mohon maaf, syakaratul maut itu juga ujian. Dan punten, semua pasti mengalami yang disebut syakaratul maut. Syakrotu itu dari sakaro, mabok, al maut itu kematian. Jadi mabok mati. Ada gitu mabok mati? Ada. Bagaimana? Sampai alami dulu, Pak. Dan itu, Pak, berat dan sakit. Rasul pun sering banyak berdoa tentang dimudahkan ketika syakratul matinya, syakratul mautnya itu. Oleh karena itu, ibu bapak, ketika dalam hadis Rasulullah menjelaskan nanti, Pak, itu kan posisi ruh itu akan dicabut itu dengan terbelalaknya mata. Idza kubido itu ruh dari mulut diambilnya itu, keluarnya itu, dan Rasulullah menjelaskan akan dibarengi dengan terbelalaknya mata. Itu fitnah dari kematian pula, ujian dari kematian pula yang luar biasa. Mudah-mudahan kita manqala, siapa yang mengatakan dalam akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita komitmen dan konsisten terhadap masalah itu. Dan tentunya mengucapkan la ilallah sering kita baca bisa, tapi banyak pula orang yang berat di akhir hayatnya mengucapkan hal itu. Mudah-mudahan secara lafaz kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ketika di dalam kematian kita. Dan ketika nanti pun setelah kita beres diurus di pulasara ya, kalau orang sudah bilang di pulasara, mayitnya sampai dimasukkan ke liang lahat, sampai dikuburkan. Tadi disebutkan ada yang disebut dengan ujian pula di alam kubur. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab kubur. Kenapa? Karena pada di saat di sana dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan, pada saat kita melangkahkan mau pulang, nguburkeun banyak, beres nguburkeun teh langkah banyak, maka terdengarlah suara langkah kita oleh kita sebagai mayit. Sampai apa nanti kita akan tahunya itu ketika mengalami hal itu. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu fayu'til malakani, dua malaikat akan datang. Fayujlisani, didudukanlah kita. Ditanya beberapa pertanyaan. Man rabbuka wa madinuka ma hadzal rajulu alladzi bu'isa fika, gitu. Ditanya 4 perkara. Sok,
Apal ke dari sekarang Pak ya? Boleh. Bahasa Arab deui Pak kumaha tah? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Kenal kamu orang ini? Kata malaikat itu. Orang soleh pasti akan bisa menjawab. Sampai nanti dalam hadis tersebut Pak, kamu kenal orang ini? Wah Rasulullah, dia utusan Allah. Coba Bapak ya, kita semua sejaman dengan Nabi tidak? Tidak. Bertemu apalagi ya. Tapi dari mana tahu kita itu Rasulullah? Ma'ilmuka, apa yang mengetahui, menjadikan pengetahuan kamu ini mengetahui ini adalah Rasulullah? Jawabnya, qara'tu kitaballah. Dulu aku baca Quran, mengaji, orang tua mengajarkan tentang kisah Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad, para guru dalam Quran jelas sekali kan gitu Pak ya. Makana abami rijalikum walakin Rasulullah wa khatama nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang bapak-bapak biasa, tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dijelaskan gitu. Akhirnya saya beriman, saya membenarkan dan saya beriman tuh Pak. Orang soleh begitu. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu tentunya menjawab atau barangkali tentunya menghadapi tadi yang disebut dengan fitnah di alam kubur, ujian di alam kubur, insya Allah, dan terhindar dari adab kubur. Bagaimana caranya? Pak, di akhir tahsahud akhir itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri, terus wa min mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan yang terakhir fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, di sini terjadi pemahaman-pemahaman berkaitan dengan dajjal. Yang jelas kehadiran dajjal itu pasti. Maka dalam hadis dijelaskan nanti dajjal itu dimulai dari negeri Syam, gitu ya, muncul. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi di Al-Irsyad Al-Islami Kota Bandung. Kebetulan ada undangannya hampir lengkap, masyaikh ada, dan ada yang baru pulang dari Syria, relawan Ustaz Fahri kalau nggak salah. Beliau menceritakan ternyata subhanallah pertempuran di sana, di samping timbul pergolakan kemanusiaan, terjadi 4 firqah kata beliau. Pertama ada firqah yang disebut dengan mujahidin. Mujahidin ini adalah kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah yang mayoritas, yang disebutkan kurang lebih 70% mayoritas di sana, yang dibantai, dizolimi gitu, sampai mohon maaf Pak, itu terjadi itu sudah lama bertahun-tahun. Yang kemarin Aleppo muncul, yang di Syria betul itu. Di Syria itu adalah dikarenakan Pak, hampir booming. Kita tahu bahwa di media rame kemarin. Sebetulnya itu sudah lama Pak, pembantaian itu kepada kaum muslimin itu sudah lama sekali. Tapi kenapa baru muncul kemarin? Tepira simpuringena meterang kamari, gara-gara ada aset Amerika yang diborbardir, yaitu salah satunya rumah sakit. Jadi Pak, lamun aset Amerika teu dihancurkeun teu kalabat eta sigana mah jempling Pak. Dan itulah yang terjadi kata beliau disampaikan. Kemudian ada yang disebut dengan firqah ini yang penguasa, yaitu siapa? Presiden Bashir Assad ya. Dan inilah Pak, yang tentunya dia pendukung Syiah dan ini didukung oleh Iran katanya dengan Rusia. Ini backupnya. Yang ketiga ada ISIS katanya. Ada ISIS, dan ISIS ini pun tentunya sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Dan ini ISIS pun sama membantai mujahidin yang tentunya kaum muslimin mayoritas di sana. Dan yang keempat adalah firqahnya suku Kurdi yang di backup oleh Amerika. Dan gitu Pak ya. Kalau mujahidin ini tentunya oleh beberapa negara Arab yang terdekat, Arab Saudi dan sebagainya. Dan itu Pak bertahun-tahun. Katanya dalam waktu hitungan 2 hari. Jadi diperbandingkan dengan Palestina jauh sekali.
Kalau di Palestina yang mati itu sekian ribu itu dari waktu sekitar 2 bulan. Nah, perbandingannya Pak ya, di Syria itu hanya 2 hari. Nauzubillah. Nah, inilah fitnah, mudah-mudahan kita walaupun berkaitan dengan tadi muncul dari Syam dan sebagainya, dan mudah-mudahan Allah melindungi kepada kita dari fitnah ini, insyaallah. Baik Pak, kembali ke tasyahud akhir tadi. Jadi silakan kita memohon perlindungan kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan, diulang Pak, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada doa beres apa namanya, yaitu di dalam sholat. Ini belum selesai sholat. Bolehkah kita berdoa di dalam sholat? Misal di dalam ruku, di dalam sujud. Ternyata ibu pak ada penjelasannya dari Nabi. Maka kita lihat Pak hadisnya. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qala Kul Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang diriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku dalam berdoa ketika sholat, dalam sholatku fi sholati tadi. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak, dan tidak ada yang Engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu Pak, sampai mengatakan faghfirli maghfiratan, ampuni kepadaku ya Allah, maghfiratan min indika, sebuah ampunan di sisimu. Warhamni, berikanlah rahmat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Ar-Rahim, juga Maha Penyayang. Jadi ibu bapak, momentum nih di Ramadan untuk bisa menghafal dan mendawamkan doa ini, yaitu minta pengampunan dan tentunya minta rahmat. Pak, bulan Ramadan itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Takwa itu apa balasannya Pak? 3 Pak, takwa itu balasannya. Allah dengan tegas mengatakan, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, 1, yaj'al lakum furqana, kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana salah. 2, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus kesalahan kita. Tuh Pak, balasan orang bertakwa. Dan yang ketiga adalah tentunya wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya setiap beres, apalagi di saat Ramadan kita, pastilah Bapak banyak minta ampunan. Kenapa demikian? Karena merasa kita banyak dosa. Setiap saat di keluarga, Pak ya, di macam-macam. Apalagi bulan Ramadan itu banyak godaannya. Belum godaan nanti di penghujung akhir Ramadan. Kalau Rasul dengan para sahabat semakin bertakorup, kita mah semakin banyak pergi ke pasar ya Pak ya.
Soal lihat di akhir Ramadan, dan di sana banyak godaan dan munculnya dosa-dosa itu begitu. Nah, mudah-mudahan Pak, perbanyak kita beristighfar kepada Allah, terutama menjelang waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, minta ampun kepada Allah di waktu-waktu menjelang waktu sahur. Makanya Pak, kalau 2:30 bangun teh jam 3, 2:30 atau 3:30, minta ampun dulu. Nanti ketika sahur diakhirkan saja. Kan Rasul sering mengakhirkan Pak. Kurang lebih 15 menit atau 20 menitan menjelang sahur baru Rasulullah sahur. Sebelumnya bukan berleha-leha, istighfar kepada Allah, minta pengampunan. Sok silakan Pak. Nanti setiap sholat, di saat sholat, Bapak boleh ketika sujud berdoain, Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau Pak, ada doa yang lain, coba di bawah Pak lihat. Ketika kita seseorang memperhatikan Rasulullah dengan seksama ketika beliau sedang sholat, lalu beliau berdoa. Ini doanya Pak. Yuk Pak, saya dulu. Allahumma gfirli danbi wa wasi'li fi dari wa barikli fi ma rozaqtani. Boleh Pak berdoa ini, Bu ya, boleh berdoa ini. Atau yang ketiga, ini yang diajarkan Rasulullah pula sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, sering mah yang ini Pak ya, sering baca ini. Boleh Pak berdoa itu. Jadi intinya berdoa di dalam sholat seperti yang diajarkan Rasulullah boleh. Asal jangan doa ku Sunda, ku sujud nun Gusti hampura abdi, kan gitunya ulah Pak ya. Enggak usah. Sebaiknya apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silahkan. Makanya Bapak jangan aneh ketika sujud di akhir atau ada sujud-sujud sebelum terakhir panjang gitu ya. Tong elek sekeng menilami ya teh. Sok ngadoa gitu ya. Boleh enggak bertasbih sebanyak-banyaknya? Boleh enggak Pak? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bapak tidak berdoa bertasbih boleh? Boleh. Kan dulu sudah disampaikan sampai dijelaskan ada tasbih 10 kali. Itu menunjukkan bahwa bertasbih dalam sujud, bertasbih dalam ruku, bacaan itu boleh banyak. Silahkan. Apalagi dibarengi dengan doa. Ini Rasulullah mengajarkan. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan itu. Yuk Pak, sebelum terakhir salam. Dari Ibnu Mas'ud, saya bacakan Pak ya. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi membaca salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Tuh Pak ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Nah, berkaitan dengan bacaan salam itu banyak ragamnya. Ada juga Pak Assalamualaikum warahmatullah, kaki mah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada seperti itu. Kemudian ada juga Assalamualaikum boleh. Jadi banyak ragamnya dan itu dibenarkan. Nah, namun tentunya saya kutip yang ini, yang hadis riwayat Imam 5. Ini adalah karena Rasulullah sering membacakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri. Makmum sama Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Amun mulangkali kene malah wios, tapi ari bapak-bapak mah teu ecreung. Nah, jadi Pak, sampai hatta yuro, sampai pipi Nabi teh Pak terlihat putih nate, hatta yuro bayadu khoddihi, sampai terlihat pipi Nabi itu
putih luar biasa. Artinya apa? Serius. Assalamualaikum tuh gitu. Ieu mah ulah pedit. Waalaikum. Menikit tuh Pak ya. Assalamualaikum. Sok sampai dilihat. Tuh. Kemudian bahkan di dalam yang lainnya dijelaskan berkaitan dengan mohon maaf Pak. Sering ada ketika assalamualaikum warahmatullahi plek panangannya. Assalamualaikum warahmatullahi plek. Sida pada dinding padinglingnya. Ternyata lihat Pak, ada hadisnya dilarang itu. Dalam hadis riwayat Muslim. Terjemahnya Pak. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, apabila kami sholat bersama Nabi, Pak, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan dia berisyarat dengan tangannya kedua arah sampingnya. Maka Rasulullah pada saat itu melihat bersabda, kenapa kalian berisyarat dengan tangan kalian? Hal itu adalah seperti ekor kuda tuh. Sampai Rasulullah pun mengatakan seperti seekor kuda yang sedang ngamuk gigituan Pak, gitu. Mengamuk makan gigituan. Sampai hanyalah cukup bagi seseorang dari kamu meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian salam pada saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Jadi cicing we Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum cicing. Ieu mah jeung utek-utek kali ieu nya. Ieu gitu. Untung Pak tadi pasihan. Kata cekap. Karena masih ada kan yang begitu ya? Masih banyak. Ternyata ini pun pernah terjadi, teralami di masa Rasulullah. Yaitu salah seorang sahabat menceritakan dari Jabir bin Samurah begitu. Ditegur oleh Rasulullah. Hei kamu jangan seperti tadi kuda yang sedang ngamuk. Cekap. Assalamualaikum, diam. Begitu. Itu Pak ya. Terakhir, doa pada sholat. Nah, dari Sauban beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau insorofa, ya, beliau insorofa min sholatihi, selesai sholat istighfar salasan, beliau beristighfar. Nah, istighfarnya bagaimana? Nah, nanti ada penjelasan astagfirullah, ada memang penjelasannya. Tapi istighfar yang lazim seperti apa? Astagfirullahal-azim, astagfirullah 3 kali. Kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta yadal jalali wal ikram. Kade Pak naon terbalik dengan melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam pahayyina robbana bisalam, kata meninggal Ka'bah gitu. Mun kadewe bapak nuju salat bari ninggal Ka'bah pabaliut Allahumma anta beres salatnya gitu. Ya tabarokta yadal jalali wal ikram. Kemudian Pak, dari Abu Hurairah dari Rasulullah beliau bersabda, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, takbir wa kabbarullah Allahu akbar 33 kali, dan itu jumlahnya 99. Kemudian dia sempurnakan jadi 100 dengan la ilaha illallah, terus wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu, diampuni Pak kesalahan-kesalahan kita insyaallah. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun seperti banyaknya buihan dosa itu, seperti buih lautan, diampuni. Nah, nanti memang hadis ini ada asbabul wurudnya. Di antara asbabul wurud ini, praktek ini itu adalah berkaitan dengan Bilal. Begitu merasa iri melihat para sahabat Abu Bakar, Umar, kalau bersodako itu luar biasa. Hari Bilal miskin, sehingga Bilal hanya bisa berzikir seperti ini, dan kata Rasulullah, sok silakan lakukan zikir itu gitu. Nah, itu salah satu berkaitan dengan terkait dengan peristiwa Bilal. Barangkali Pak, itu tentang masalah tasyahud isyarah sampai dengan tadi doa setelah
ba'da sholat, setelah beres sholat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Mangga. Oh iya. Dua ayam mutlak, ayam muqayyad. Aduh hebat ya Bapak. Gaya ya, kaidah. Naon mutlak teh Pak? Bingung. Muqayyad, ari muqayyad teh terikat banyak. Mutlak umum. Pada pokokna dina ngadoa teh di dieu Rasulullah masihan contoh pan di awal juga, di awal oge. Ya Rasul ajarkeun ka abdi Abu Bakar banyak kumaha pami ayeuna ngadoa dina salat. Rasul ngajarkeun Allahumma inni dolamtu nafsi dan sebagainya. Ngajarkeun doa. Artinya apa? Bahwa tentang berdoa itu pada pokoknya apa saja silahkan. Gitu ya. Cuman sunnahnya diutamakan doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi nu diutamikeun mah kadinya. Jantan berkaitan dengan doa mah mutlak mangga we. Urang ngadoa nu sanes. Misalna berkaitan dengan Robbana dolamna anfusana. Boleh? Boleh dah doa. Cuman kalau kita lihat Rasulullah mengajarkan ini apa tidak cukup? Nah, sudahlah kita mengambil doa seperti ini. Boleh seperti yang tadi. Jadi kesimpulannya mutlak Pak berdoa itu. Yang jelas jangan memakai dengan bahasa-bahasa kita. Ngadoa gitu banyak dari nyegruk nun Gusti hapunten diri abdi ibu rama abdi kan gitu. Khawatir engke panginten ka kuping kuno tatangi janten persoalan oge. Nah, dan tidak dicontohkan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi itu Pak apa? Toseep masih dajal imam teh masih lami. Apa yang seharusnya kita lakukan? Boleh diulang Pak? Boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil. Boleh diulang teh sawieu-sawieu. Kalaupun tidak sudah selesai Bapak, tinggal tutup antosan we. Tong gegremet deui, tong nunutan. Gitu Pak ya, biarkan saja. Jadi itu boleh Pak dilaksanakan menunggu imam beres ketika berdoanya. Boleh. Jadi orang mau tutup we ngantosan imam gitu. Itu Pak ya berkaitan dengan doa. Ada lagi Bu pertanyaan? Cukuplah ya. Nah ini spesialis bertanya. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.